Suatu hari di sebuah desa, ada anak remaja bernama Raka. Dia dikenal pendiam, tapi dalam hatinya menyimpan keresahan yang tidak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali ia melangkah ke jalan desa, selalu ada tatapan yang meremehkan, seolah dirinya hanya anak kampung biasa tanpa masa depan. Di warung kopi ia sering jadi bahan candaan, dianggap cupu, dianggap tidak berguna. Teman sebaya sering berkata dengan nada merendahkan, "Ra, lo tuh kayak nggak ada nyali, jadi anak desa mah gitu. Palingan kerja ikut orang." Raka hanya bisa tersenyum hambar. Meski di dalam hatinya ada rasa panas yang makin lama makin menumpuk. Ia tahu dirinya lemah. Tapi rasa ingin membuktikan sesuatu membuatnya tidak bisa tidur nyenyak malam-malam. Ia mulai berpikir kalau harga dirinya hanya bisa ditegakkan dengan jalan yang tidak biasa. Malam hari setelah semua orang desa terlelap, Raka sering berjalan sendirian menuju pinggiran hutan. Udara malam yang dingin tidak membuatnya gentar, justru semakin membuat pikirannya lebih jernih. Ia pernah mendengar cerita bahwa di dalam hutan itu ada seorang lelaki tua yang tinggal menyendiri. Orang-orang bilang lelaki itu bukan orang sembarangan. Konon, ia menguasai ilmu yang sudah lama hilang dari tanah Jawa. Raka penasaran, apakah benar cerita itu hanya mitos atau memang kenyataan? Dalam hatinya ia berbisik, kalau memang ada cara untuk membuat dirinya dihormati, ia akan lakukan. Langkah demi langkah ia ayunkan sambil menahan rasa takut. Hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang sesekali berdesir. Sampai akhirnya, di sebuah pondok tua yang hampir roboh, ia bertemu dengan lelaki tua itu. Rambut lelaki tersebut panjang beruban, matanya tajam, tapi senyumnya tenang. Raka langsung merunduk. Agak gugup. "Maaf pak, saya cuma lewat," kata Raka terbata-bata. Lelaki tua itu menatapnya lama, seakan bisa membaca isi hati Raka tanpa diminta. "Anak muda, kamu tidak kesasar. Kamu memang dituntun untuk sampai sini." Raka terdiam, kaget mendengar ucapan itu. Ia belum sempat menjelaskan apa-apa, tapi lelaki itu sudah tahu maksud kedatangannya. Dalam hati Raka mulai muncul harapan baru. Mungkin inilah awal dari perubahan yang selama ini ia cari. Lelaki tua itu mengajak Raka duduk di bangku bambu sederhana. Angin malam membuat dedaunan bergoyang pelan, menambah suasana hening. "Aku tahu apa yang kamu rasakan," ujar lelaki itu dengan suara dalam. "Kamu ingin dihargai, kamu ingin orang berhenti meremehkanmu. Tapi dengar baik-baik, ilmu itu bukan untuk gaya-gaya. Kalau salah niat, justru bisa membinasakan diri." Raka menunduk. Ia merasa seperti sedang dipermalukan, tapi sekaligus tersadar. "Saya cuma capek pak, tiap hari dianggap sampah. Kalau memang ada cara biar saya dihormati, ajarin saya," kata Raka dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menatapnya dalam diam, lalu menghela napas panjang. "Anak muda, ilmu ini tidak mudah. Kamu harus tahan lapar, tahan takut, bahkan berani menghadapi dirimu sendiri. Banyak yang gagal karena mereka hanya mencari nama, bukan mencari makna," ucap lelaki tua itu sambil menatap langit gelap. Raka menelan ludah. Ia tidak tahu apakah dirinya cukup kuat, tapi keinginan untuk membuktikan diri jauh lebih besar dari rasa takut. "Saya siap pak, apapun syaratnya akan saya lakukan," jawab Raka mantap meski dadanya bergetar. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, mulailah perjalananmu. Besok malam datang ke goa di balik Bukit Angket. Di sana, kamu akan diuji." Raka terdiam, sekaligus merasa seperti pintu baru terbuka untuknya. Malam itu ia pulang dengan pikiran yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersemangat karena akhirnya punya jalan untuk mengubah hidupnya. Di sisi lain, ada rasa takut yang menempel di hati, takut kalau ia gagal atau justru hancur oleh pilihannya sendiri. Sesampainya di rumah, ia berbaring tapi matanya tidak bisa terpejam. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang. Tentang niat yang salah bisa jadi petaka, tapi egonya menutupi semua keraguan. Ia yakin kalau ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. "Besok malam, gue bakal buktiin kalau gue bukan bocah kampung lemah lagi," gumamnya pelan sambil mengepalkan tangan.
Di sekolah keesokan harinya, sikap Raka mulai berubah. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapannya lebih tajam. Teman-temannya sempat bingung melihat perubahan itu. Rak, kenapa lo kelihatan serius banget belakangan ini? Biasanya lu cuek aja. Tanya salah satu temannya. Raka hanya menjawab singkat. Nggak ada apa-apa. Gue cuma lagi mikirin sesuatu. Teman-temannya menertawakan, menganggap Raka sok misterius. Tapi di balik senyumnya yang tenang, Raka menyimpan rahasia besar yang belum ada satu orang pun mengetahuinya. Ia merasa semakin yakin bahwa malam nanti akan jadi awal dari perjalanan panjang hidupnya. Raka sadar kalau jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Ia juga tahu resikonya besar, tapi ia terlalu lelah, dianggap tidak berguna. Dalam hati kecilnya, ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berdiri tegak, bahkan lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Malam itu pun akhirnya tiba. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Dengan langkah mantap, ia menuju Bukit Angket sesuai pesan lelaki tua itu. Setiap langkah seolah membawa dirinya semakin jauh dari kehidupan normal sebagai remaja biasa. Ia merasa seperti sedang melangkah ke dunia baru. Dunia yang penuh misteri, sekaligus penuh ujian. Sesampainya di depan Gua Angket, Raka berhenti sejenak. Nafasnya terengah, keringat dingin mengalir, meski udara malam menusuk tulang. Gua itu terlihat gelap, hanya suara angin yang keluar dari dalam membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat kembali pesan lelaki tua. Kalau niat salah, maka semua akan jadi bumerang. Dalam hati Raka berkata, apapun yang terjadi, gue gak bakal mundur. Ini jalan gue. Ia lalu melangkah masuk ke dalam kegelapan goa tanpa tahu apa yang menunggunya di sana. Itulah awal kegelisahan Raka berubah menjadi sebuah keputusan besar. Sebagai seorang remaja yang selama ini hanya dianggap lemah, ia kini berani menantang dunia dengan pilihannya. Tidak ada lagi jalan kembali. Dan malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Perjalanan menuju ilmu sakti yang akan mengguncang tanah Jawa baru saja dimulai. Raka tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi satu hal yang pasti, ia sudah mengikat janji dengan dirinya sendiri untuk tidak lagi jadi anak kampung yang diremehkan. Sejak malam itu, sikap Raka makin berubah. Ia tidak lagi terlihat sebagai bocah kampung biasa, tapi aura tubuhnya terasa berbeda. Teman-teman tongkrongan di warung kopi mulai sadar kalau Raka sekarang punya tatapan yang bikin orang segan. Biasanya dia yang jadi bahan ketawaan. Sekarang malah banyak yang segan untuk bercanda kelewatan. Di tongkrongan, Raka lebih sering diam. Hanya sesekali mengeluarkan kalimat singkat yang terdengar tegas. Ra, lo kok beda sekarang? Nggak kayak dulu lagi? Tanya salah satu temannya. Raka cuman menjawab singkat. Orang kan bisa berubah bro, jangan remehin lagi. Dari sana, perlahan Raka mulai dianggap pemimpin kecil di lingkaran teman-temannya. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Raka yang aneh, tapi misterius menyebar di desa. Ada yang bilang dia belajar ilmu hitam, ada yang bilang dia punya penunggu goa, bahkan ada yang percaya dia dirasuki roh leluhur. Meski semua hanya gosip, tapi satu hal yang pasti, Raka sekarang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Anak-anak muda yang dulu sok jagoan, sekarang malah sungkan kalau berhadapan dengan dia. Di pasar, para pedagang juga sering memperhatikan setiap kali Raka lewat. Seakan aura dinginnya membuat mereka menahan napas. Semua ini membuat Raka mulai merasa dirinya berbeda. Seolah ia benar-benar dilahirkan ulang. Suatu sore, ketika Raka nongkrong di pinggir lapangan, seorang preman dari desa sebelah datang membuat keributan. Preman itu dikenal suka minta uang ke warga desa dengan alasan keamanan. Anak-anak muda yang ada di situ pada mundur, takut ikut kena masalah. Tapi Raka berdiri santai. Tatapannya lurus ke arah preman itu. Lo jangan macam-macam di sini. Ini bukan tempat lo buat cari masalah, kata Raka dengan suara pelan tapi tajam. Preman itu tertawa mengejek. Haha, bocah kayak lo mau ngatur gua. Tanpa banyak bicara, Raka melangkah maju. Dan dengan sekali dorongan keras, preman itu jatuh tersungkur ke tanah. Orang-orang yang melihat langsung tercengang.
nggak percaya kalau Raka bisa sekuat itu. Kejadian itu jadi titik balik besar bagi citra Raka. Sejak hari itu, nama Raka makin sering dibicarakan. Anak-anak muda di desa mulai menaruh rasa hormat. Bahkan beberapa menjadikannya panutan. Mereka merasa aman kalau ada Raka. Seakan dia adalah pelindung desa yang enggak bisa diganggu-gugat. Di warung kopi, orang-orang dewasa juga mulai membicarakan itu si Raka aneh. Tiba-tiba bisa segitu kuatnya, kayak ada sesuatu yang dia pelajari. Sementara Raka sendiri mulai merasakan kebanggaan, setiap langkahnya terasa mantap. Setiap kata-katanya selalu didengar. Ia tidak lagi merasa sebagai anak kampung yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya punya tempat. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, ada rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Malam-malam ketika semua orang sudah tidur, Raka duduk di teras rumahnya sambil menatap langit. Ia merasa kuat, iya, tapi juga merasa semakin jauh dari dirinya yang dulu. Ia ingat lagi pesan lelaki tua itu, bahwa ilmu bukan untuk gaya-gaya, melainkan untuk tujuan yang benar. Kenapa gua ngerasa masih kosong ya? Padahal orang-orang udah hormat sama gua? Gumam Raka dalam hati. Tapi setiap kali rasa itu muncul, egonya langsung menutupinya. Yang penting gua udah buktiin, gua bukan bocah kampung lemah lagi. Hari berikutnya, teman-teman tongkrongan Raka makin lengket dengannya. Mereka merasa bangga bisa nongkrong bareng anak yang sekarang jadi pusat perhatian. Obrolan di tongkrongan juga mulai berubah. Rak, lo tuh gila sih. Lo bener-bener bikin orang desa segan. Kita kalau bareng lo kayak punya power sendiri, kata salah satu temannya sambil ketawa. Raka hanya mengangguk, lalu meneguk kopi hitamnya. Kita bukan cuma nongkrong bro. Mulai sekarang, kita jaga nama baik desa ini. Nggak boleh ada yang nginjek kita lagi, jawab Raka dengan nada serius. Teman-temannya langsung bersorak, merasa punya pemimpin yang bisa diandalkan. Namun tanpa disadari, kesombongan mulai tumbuh dalam diri Raka. Ia mulai terbiasa dengan rasa dihormati, mulai candu dengan rasa ditakuti orang lain. Ia merasa bahwa kekuatannya adalah segalanya. Padahal ia belum paham kalau setiap kekuatan pasti datang dengan ujian yang lebih berat. Beberapa orang tua di desa mulai khawatir dengan perubahan Raka. Mereka berbisik-bisik, anak itu cepat sekali berubah. Jangan-jangan ada harga yang harus ia bayar. Tapi Raka tidak peduli. Baginya semua ucapan itu hanya angin lalu. Yang ia tahu, sekarang ia sedang berada di puncak. Suatu malam, Raka kembali ke hutan untuk menemui lelaki tua itu. Ia ingin menunjukkan betapa sekarang ia sudah dihormati. Pak, sekarang orang-orang udah hormat sama saya. Saya udah buktiin kalau saya bisa berdiri tegak, kata Raka penuh semangat. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, matanya tetap tajam menatap Raka. Anak muda, jangan senang dulu. Rasa dihormati itu hanya bayangan. Yang sejati adalah rasa ikhlas dan rendah hati. Kalau kamu salah langkah, ilmu yang kamu punya justru akan jadi bumerang. Raka mendengus kecil, meski ia tidak berani membantah. Dalam hatinya ia berkata, Pak tua ini belum lihat gimana orang-orang sekarang segan sama gua. Saat itu Raka belum sadar bahwa apa yang ia bangun hanyalah pondasi rapuh. Ia merasa kuat karena semua orang menghormati, tapi tidak menyadari kalau di luar sana ada kekuatan lain yang jauh lebih besar. Malam itu ia pulang dengan perasaan bangga, sekaligus bingung, antara ingin membuktikan kalau dirinya pantas dihormati, atau mulai merenungkan lagi pesan lelaki tua yang terasa semakin mengganggu pikirannya. Ia tidak tahu, perjalanan hidupnya baru saja akan mengarah pada pertarungan yang jauh lebih besar dari sekadar melawan preman desa. Kabar tentang Raka akhirnya nggak cuma berhenti di desanya saja. Cerita tentang remaja kampung yang tiba-tiba punya ilmu sakti menyebar cepat sampai ke telinga banyak orang. Di warung-warung kopi di kota kecil sekitarnya, orang-orang membicarakan namanya dengan nada takjub bercampur heran. Lu tahu nggak? Ada bocah di desa sana, namanya Raka. Katanya punya tenaga sakti sampai preman gede aja tumbang.
begitu bisik-bisik orang. Raka sendiri makin terbiasa dengan gosip itu. Bahkan kadang ia merasa bangga karena namanya mulai terdengar luas. Tapi tanpa ia sadari, kabar itu juga sampai ke telinga seorang pemuda dari Kalimantan bernama Ardan. Seorang pendekar muda yang dikenal rendah hati, tapi disegani karena ketenangannya. Ardan penasaran, apakah benar ada remaja yang bisa disebut mengguncang tanah Jawa hanya karena ilmunya? Ardan pun datang ke desa Raka. Hari itu suasana desa jadi heboh. Banyak orang yang keluar rumah hanya untuk melihat siapa orang asing yang gagah dengan tatapan tajam itu. Tubuhnya tidak terlalu besar, tapi auranya terasa kuat, tenang, dan tidak mudah digoyahkan. Beberapa orang langsung berbisik, itu pasti bukan orang biasa. Kelihatannya pintar ilmu juga. Ardan mencari Raka, dan akhirnya mereka bertemu di lapangan desa. Raka yang sedang nongkrong bersama teman-temannya berdiri dengan gaya santai, tapi matanya menatap penuh kewaspadaan. "Lo siapa? Dateng-dateng? Nyari gue?" tanya Raka dengan nada sedikit menantang. Ardan tersenyum tipis. "Gua Ardan, gua denger lo punya ilmu sakti. Gue datang bukan buat nyari ribut, tapi buat muji, biar lo ngerti arti kekuatan yang sebenarnya." Teman-teman Raka langsung bersorak. Mereka merasa pertarungan ini bakal jadi tontonan seru. "Wah, Ra, kasih lihat tuh orang Kalimantan, biar tahu siapa yang paling kuat di sini," teriak salah satu dari mereka. Raka hanya tersenyum sinis. "Santai bro, ini gampang." Mereka pun berdiri berhadapan di tengah lapangan. Orang-orang desa mengelilingi mereka dengan rasa penasaran bercampur tegang. Angin sore bertiup lebih kencang, seakan alam juga tahu sesuatu besar akan terjadi. Raka mulai mengeluarkan ilmunya. Tubuhnya memancarkan aura panas yang membuat debu berputar di sekitarnya. Ardan tetap tenang, hanya menatap dengan mata teduh. Tidak terlihat sedikit pun rasa gentar. Pertarungan pun dimulai. Raka bergerak cepat, mengarahkan pukulan keras ke dada Ardan. Tapi yang mengejutkan, pukulan itu seolah tidak ada artinya. Ardan hanya melangkah ke samping dengan ringan, membuat Raka kehilangan keseimbangan. Penonton bersorak kaget. Mereka tidak menyangka Ardan bisa begitu mudah menghindar. Raka mencoba lagi, kali ini dengan dorongan penuh tenaga yang sebelumnya bisa merobohkan preman besar. Namun Ardan kembali menghindar dengan tenang, bahkan sambil berkata pelan, "Lo punya tenaga, tapi lo nggak punya hati yang tenang. Itu kelemahan lo." Kata-kata itu membuat Raka semakin panas. Ia merasa harga dirinya dipermainkan. Raka lalu mengerahkan semua tenaganya, berteriak sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Lapangan bergetar, debu berhamburan, bahkan beberapa penonton mundur ketakutan. "Ini kekuatan gue, lihat baik-baik," teriak Raka dengan mata merah membara. Ia menyerang Ardan dengan semua yang ia punya. Tapi tetap saja Ardan tidak gentar. Dengan satu gerakan sederhana, Ardan menangkis, lalu mendorong balik dengan tenang. Tubuh Raka terlempar ke tanah, terkapar, napasnya tersengal-sengal. Orang-orang terdiam, suasana sunyi sesaat. Semua tidak percaya kalau Raka yang selama ini dianggap sakti bisa dijatuhkan dengan begitu mudah. Dalam keadaan jatuh, Raka menatap langit. Keringat bercampur debu menutupi wajahnya. Ia tidak percaya dirinya bisa dikalahkan. Padahal selama ini tidak ada satupun orang yang bisa berdiri setelah melawannya. Raka berusaha bangkit, tapi tubuhnya tidak lagi sekuat tadi. Sementara itu, Ardan berdiri tenang di depannya. Tidak ada ekspresi sombong, hanya tatapan penuh makna. "Lo kuat, Rat, tapi kekuatan lo kosong. Lo cuma nyari dihormati orang, padahal lo sendiri belum bisa menghormati dirimu. Kalau lo terus kayak gini, lo nggak akan pernah menemukan arti sejati dari kekuatan," ucap Ardan dengan suara yang dalam. Kata-kata itu menancap ke hati Raka lebih dalam daripada pukulan apapun. Teman-teman tongkrongan Raka yang biasanya selalu bersorak, kini terdiam. Mereka melihat Raka tidak berdaya, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa warga desa yang menonton juga ikut tersadar bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan yang rapuh. Raka menunduk,
Matanya panas, menahan air mata yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kalah. Bukan hanya kalah dalam pertarungan fisik, tapi kalah dalam pemahaman hidup. Hatinya bergetar. Ego yang selama ini membutakan perlahan runtuh. Ardan kemudian mendekat, mengulurkan tangan ke arah Raka yang masih terjatuh. Bangkitlah, Rak. Kekalahan bukan akhir. Justru itu jalan untuk lo belajar. Jangan bikin ilmu lo jadi kutukan. Lo masih punya waktu buat milih jalan yang lebih baik. Raka terdiam. Lalu dengan gemetar ia menerima tangan Ardan dan berdiri. Penonton yang tadinya terdiam kini mulai berbisik. Sebagian kagum pada Ardan, sebagian lagi menatap Raka dengan rasa iba. Raka tidak lagi terlihat seperti anak sakti yang ditakuti, melainkan seorang remaja biasa yang sedang belajar arti hidup. Pertarungan itu bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang bisa menguasai hatinya sendiri. Malam itu, setelah semua orang bubar, Raka berjalan sendirian di jalan desa. Langkahnya pelan, kepalanya tertunduk, pikirannya kacau. Ia tidak bisa melupakan wajah Ardan yang begitu tenang. Bahkan ketika menghadapi serangan gila-gilaan darinya. Kenapa gue bisa kalah? Padahal gue udah kasih semua tenaga gue. Apa bener? Gue cuma kosong, gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya, Raka mulai merasakan arti sebenarnya dari kegelisahan. Bukan lagi karena diremehkan orang, tapi karena ia sadar selama ini ia salah arah. Dan malam itu juga, benih penyesalan mulai tumbuh dalam hatinya. Malam itu, Raka duduk sendirian di pinggir sungai. Suara air yang mengalir terdengar pelan, menemani pikirannya yang sedang kacau. Cahaya bulan purnama memantul di permukaan air, membuat suasana terasa lebih hening dari biasanya. Raka menatap bayangannya sendiri di air. Wajah yang lelah, penuh debu, tapi yang lebih terlihat adalah kekosongan di matanya. Ia mengingat kembali setiap langkah yang ia ambil dari saat pertama kali masuk ke Goa Angket, bertemu lelaki tua, hingga dirinya dipuja-puji sebagai anak sakti di desa. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini runtuh dalam sekejap. Apa semua ini cuma kesombongan gue doang? Gumam Raka pelan. Suara lirihnya tenggelam dalam gemericik sungai. Tak lama kemudian, Ardan datang menghampirinya. Pemuda Kalimantan itu berjalan santai, lalu duduk di samping Raka tanpa banyak bicara. Suasana hening cukup lama. Sampai akhirnya, Ardan membuka suara. "Rak, gue ngerti apa yang lo rasain. Dulu gue juga pernah muda, pernah ngerasa pengen dihormati, pengen dianggap hebat, tapi makin lo ngejar itu, makin lo kosong." Raka menunduk, tidak berani menatap wajah Ardan, tapi gue udah terlalu jauh. Dan gue udah bikin orang percaya, gue sakti, gue udah bikin mereka hormat sama gue. Kalau gue berhenti sekarang, mereka bakal bilang gue gagal. Ardan tersenyum tipis, menepuk bahu Raka. "Salah besar kalau lo mikir gitu. Justru orang bakal lebih hormat kalau lo berani jujur sama diri lo sendiri." Kata-kata itu membuat hati Raka bergetar. Ia sadar, selama ini ia hanya membangun tembok kesombongan untuk menutupi luka lama karena diremehkan orang. Ia ingat lagi masa-masa saat teman-teman mengejeknya, saat orang-orang memandangnya rendah, dan bagaimana semua itu membuatnya sakit hati. Tapi sekarang, setelah melihat ketenangan Ardan, ia mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan soal siapa yang bisa menjatuhkan orang lain, tapi siapa yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Jadi, maksud lo, kekuatan itu bukan di otot, bukan di jurus, tapi di hati? Tanya Raka pelan. Ardan mengangguk mantap. "Iya, Rak. Hati lo harus lebih besar dari egomu. Kalau enggak, ilmu sehebat apapun cuman akan bikin lo binasa." Esok paginya, Raka membuat keputusan besar. Ia mendatangi teman-teman tongkrongannya di warung kopi, tempat biasanya mereka berkumpul dan tertawa keras sambil ngerokok. Semua langsung menyambut dengan semangat, mengira Raka bakal cerita kemenangan atau rencana besar. Tapi wajah Raka kali ini berbeda. Lebih tenang, lebih serius. "Bro, gue mau ngomong sesuatu," ucapnya dengan suara pelan tapi jelas. Teman-temannya saling menatap bingung. Lalu salah satu nyeletuk, "Kenapa, Rak? Lo kelihatan aneh."
Raka menghela napas panjang. Gue nggak mau lagi ngejar ilmu buat gagah-gagahan. Gue sadar, semua itu cuma bikin gue kosong. Kalau lo semua masih anggap gue temen, ikut gue buat hidup lebih benar. Kalau enggak, gue jalan sendiri. Awalnya, suasana langsung hening. Beberapa temannya terdiam. Tidak menyangka Raka yang biasanya keras, tiba-tiba bicara soal tobat dan hidup benar. Ada yang langsung ketawa kecil, mengira itu bercanda. Tapi tatapan mata Raka kali ini serius. Tidak ada keraguan. Perlahan salah satu temannya angkat bicara. "Ra, kalau lo aja yang paling kuat bisa ngomong kayak gitu, berarti ada benernya. Gue ikut lo." Yang lain pun mulai mengangguk. Meski ada juga yang masih ragu. Bagi Raka, itu sudah cukup. Ia tidak lagi peduli siapa yang ikut. Karena yang paling penting adalah, ia sudah jujur sama dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan Raka makin terlihat. Ia tidak lagi cari masalah, tidak lagi menunjukkan ilmunya untuk pamer. Sebaliknya, ia mulai membantu warga desa, ikut kerja bakti, bahkan kadang mengajari anak-anak kecil bermain dan belajar. Orang-orang desa yang dulu hanya menaruh rasa takut, kini mulai melihat sisi lain dari Raka. Mereka pelan-pelan menghormati bukan karena ilmunya, tapi karena sikapnya yang berubah. Lelaki tua yang dulu memberinya jalan menuju ilmu sakti juga tersenyum lega saat mendengar kabar perubahan itu. "Akhirnya kamu ngerti juga, Nak. Ilmu sejati bukan buat ditunjukkan, tapi buat dijaga dalam hati," katanya sambil menepuk bahu Raka dengan bangga. Malam itu, Raka kembali duduk di pinggir sungai, tempat ia dulu merasa paling hancur. Kali ini wajahnya berbeda, lebih tenang, lebih damai. Ia menatap langit penuh bintang, sambil mengingat kembali perjalanan panjang yang ia lalui. Dari bocah yang diremehkan, jadi remaja yang sombong, lalu jatuh, dan akhirnya belajar arti hidup. Ternyata benar, kalah itu bukan aib. Justru kalah yang bikin gue sadar siapa gue sebenarnya. Bisik Raka sambil tersenyum tipis. Ia merasa jauh lebih kuat sekarang, meski tanpa harus menunjukkan jurus atau kekuatan apapun. Sejak hari itu, nama Raka tetap dikenal di desanya, tapi bukan lagi sebagai anak sakti yang ditakuti. Ia dikenal sebagai anak muda yang rendah hati, bijak, dan selalu siap membantu orang lain. Teman-temannya pun ikut berubah. Mereka mulai lebih peduli dengan desa, lebih kompak, dan tidak lagi mencari masalah. Bahkan beberapa orang tua di desa yang dulu khawatir kini merasa bangga. Karena dari seorang anak yang dulu dianggap lemah, akhirnya tumbuh sosok yang bisa jadi teladan. Raka belajar bahwa penghormatan sejati datang bukan dari rasa takut orang lain, tapi dari ketulusan hati. Dan itulah pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan.